Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robi Setiawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi Enterprise Information System. Apa itu Enterprise Information System? Enterprise Information System adalah sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar untuk semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Adapun karakteristik dari Enterprise Information System ini, yang pertama itu menghasilkan informasi yang benar, menghasilkan informasi yang berkala, menghasilkan informasi yang relevan, menghasilkan informasi yang komplit, menghasilkan informasi yang valid. User interface-nya itu harus user friendly, memungkinkan akses yang aman ke informasi, dapat diakses dari banyak tempat atau dimanapun, menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Adapun keuntungan dari Enterprise Information System ini, yang pertama itu memfasilitasi akses ke seluruh informasi. Kedua, meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan, menyediakan keuntungan kompetitif, mempercepat waktu pencarian informasi, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi, memungkinkan pencarian penyebab masalah. Lalu, apa yang dimaksud dengan information system? Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat bagi penggunanya. Jadi, sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan komponen atau elemen yang menjadi satu, yang mengumpulkan data atau fakta yang kemudian diolah dan disebarkan untuk tujuan yang tertentu. Adapun pengertian sistem informasi menurut para ahli. Menurut Turban, McLean dan Witherby tahun 1999, yang mengartikan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Kemudian, menurut Alters tahun 1992, yang menjelaskan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun fungsi dari information system, yang pertama itu mengumpulkan data dari dalam organisasi atau lingkungan. Yang kedua, memproses data dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang ketiga, menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang keempat, menyebarkan informasi kepada penerima atau pengguna. Bagian umum information system terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pendukung operasi. Yang kedua, sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung operasi atau operation support system adalah sistem informasi yang memproses data yang dimunculkan dan digunakan dalam operasi bisnis. Tujuannya itu adalah memproses transaksi bisnis secara efisien, mengontrol proses bisnis, mendukung komunikasi dan kolaborasi perusahaan, dan memperbaharui basis data perusahaan. Adapun macam-macam sistem pendukung operasi. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System. Adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian diperlukan
untuk menjalankan bisnis. Contoh, pencatatan penjualan, sistem inventory, sistem akuntansi, dan sebagainya. Yang kedua, sistem pengendali proses. Sistem pengendali proses adalah suatu sistem yang mengendalikan terhadap suatu atau beberapa besaran, sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Hampir semua proses dalam industri membutuhkan peralatan-peralatan otomatis untuk mengendalikan parameter-parameter prosesnya. Seperti dalam sistem penyulingan minyak, digunakan sensor untuk memonitor proses kimiawi terjadi. Yang ketiga, sistem otomasi perkantoran. Sistem otomasi perkantoran adalah sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya itu email, video conferencing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Adapun macam-macam dari sistem pendukung manajemen ini, yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang melibatkan pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang kedua, sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contoh, SPK, surat perintah kerja penerimaan pegawai, SPK menentukan sekolah, SPK menentukan wisata. Ketiga, sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Peranan information system dalam proses bisnis terbagi menjadi 7. Yang pertama, tingkat aktivitas. Penelusuran proses pada tahapan yang sedang berlangsung membantu pengambilan keputusan yang harus dikerjakan dan kapan. Yang kedua, tingkat keluaran. Meningkatkan keluaran dengan mensistemasikan pekerjaan atau otomatisasi pekerjaan. Yang ketiga, konsistensi. Mengurangi keragaman produk dengan mensistematisasi pekerjaan atau memberikan umpan balik yang cepat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan. Yang keempat itu produktivitas. Mensistematisasi pekerjaan sehingga bisa mengurangi produk yang gagal. Melakukan efisiensi sumber daya, mengotomatisasi pemrosesan data. Yang kelima, siklus waktu. Mempercepat pemrosesan data, mengurangi waktu tunda, melakukan pekerjaan secara paralel, dan mengurangi pengulangan. Yang keenam, waktu henti. Dengan cara menelusuri proses dan peralatan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya waktu henti. Kemudian melakukan backup dan recovery untuk meminimalkan waktu henti yang berkaitan dengan komputer. Yang ketujuh, tingkat keamanan. Mensistematisasi pencatatan atau perekaman, mengelola pengaksesan dan penggunaan komputer, menelusuri semua transaksi yang tidak baku.
Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Ada berbagai cara untuk mengelompokkan sistem informasi berdasarkan yang pertama, level organisasi, area fungsional, dukungan yang tersedia, aktivitas manajemen, arsitektur sistem, dan SI strategis dan geografis. Yang pertama, level organisasi terbagi menjadi 3, yaitu SI Departemen. SI Departemen adalah sistem yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Contoh, aplikasi pemantau kinerja pegawai yang digunakan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System merupakan sistem informasi yang tidak terletak pada masing-masing departemen, melainkan berupa sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Sebagai contoh, sistem informasi perguruan tinggi mengintegrasikan bagian-bagian seperti pengajaran, keuangan, dan kemahasiswaan. Yang ketiga, sistem informasi antar organisasi merupakan sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih, seperti sistem informasi reservasi pesawat terbang. Selanjutnya, area fungsional terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini merupakan kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi SI. Ini merupakan jenis yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam bisnis. Yang kedua, sistem informasi keuangan digunakan untuk manajer keuangan dalam pengambilan keputusan mengenai keuangan perusahaan dan mengalokasikan serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang mengendalikan suatu kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Yang kelima, pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai pemasaran serta mendukung keputusan terkait bauran pemasaran. Selanjutnya, dukungan yang tersedia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System. Menghimpun dan menyimpan informasi transaksi, pemakainya adalah orang-orang yang memproses transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau Management Information System. Mengkonversi data yang berasal dari TPS menjadi informasi yang berguna. Untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja pemakainya adalah semua level manajemen. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisis informasi. Penggunanya adalah analis, manajer, dan profesional. Yang keempat ada sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis. Pemakainya adalah manajemen tingkat menengah dan atas. Yang terakhir itu sistem otomatisasi perkantoran atau Office Automation System. Menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Penggunanya adalah staf ataupun manajer.
aktivitas manajemen terbagi menjadi 3, yaitu sistem informasi pengetahuan adalah sistem yang mendukung aktivitas pekerja berpengetahuan. Yang kedua, sistem informasi operasional adalah sebuah sistem yang berurusan dengan operasi sehari-hari. Yang ketiga, sistem informasi manajerial. Sistem ini menyediakan hal-hal bersifat manajerial seperti ringkasan statistik, laporan pengecualian, laporan periodis, analisis perbandingan, dan lainnya. Selanjutnya, arsitektur sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem berbasis mainframe adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada komputer kelas tinggi yang terdiri dari komputer yang mampu melaksanakan banyak tugas. Yang kedua, sistem komputer pribadi adalah komputer multifungsi yang ukuran dan harganya membuat layak untuk pengguna individu. Yang ketiga, sistem tersebar atau komputasi jaringan adalah sekumpulan komputer atau elemen-elemen yang berinteraksi secara sistematis untuk mendistribusikan data kepada pengguna yang terkait di dalamnya sehingga menghasilkan satu fasilitas komputasi terpadu. Dan yang terakhir dari jenis sistem informasi adalah sistem strategis dan geografis. Sistem strategis adalah sistem informasi yang digunakan untuk menangani masalah strategis dalam organisasi. Sedangkan sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasis komputer yang dapat digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data geografis. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.